ada salah satu yang menarik itu menurut beliau itu judulnya Tuloso Joyoboyo itu. Beliau mengklaim ini sebenarnya babonnya ilmu Jawa. Jadi memang begini, Pak. Jadi kita memang tidak memiliki sistem ya bahwa ini ada nabi, maka cukup satu kitab saja. Kita itu dikenal punya banyak resi, Pak. Resi-resi itu adalah orang yang mampu menerima ya istilahnya fisik dari alam gaib itu tadi. Dan Al-Quran, font dan sebagainya itu misalnya bagi Al-Quran sendiri baru tahun 1924. 1924 itu seluruh Al-Quran ya harus ditarik dan tulisannya harus disamakan oleh perintah Turki Utsmani karena dia mengalami kejatuhan pada waktu itu. Terkait pemaparan yang Pak Hocim barusan jelaskan, seperti datangnya Haji Saka yang mungkin berkisar antara tahun 78 Masehi, yang sangat jauh berbeda dengan apa yang kita temukan waktu di Alas Ketonggo. Mungkin ada istilahnya usaha dari kelompok atau mungkin dari lembaga yang istilahnya ingin mengkaji ulang, menjadikan ini suatu temuan yang baru, mungkin nanti bisa dijadikan suatu pakem untuk kebenaran, untuk kurikulum, bahkan mungkin untuk pendidikan. Gimana Pak Hocim? Ya, secara swasta istilahnya, bukan secara negara, banyak teman-teman yang melakukan penelitian. Tidak resmi ini berarti independen. Loh, independen. Iya. Ya. Mengapa? Karena kalau diangkat untuk ke lewat negara ditolak oleh dunia. Contoh misalnya, ada kan yang namanya Pak Ali Akbar itu yang menyusun penelitian Gunung Padang. Itu kemarin dunia melarang itu untuk diterbitkan untuk dunia. Nah, kita harus tahu mengapa kita dilarang. Karena kita itu menggunakan uang utangan. Jadi mereka itu jangan kamu gunakan uang utangan untuk yang gitu-gitu. Gitu. Jadi banyak teman-teman saya melakukan penelitian yang independen. Ya, cuma kan nggak bisa disebarkan ke dunia karena keuangannya kan terbatas. Iya. Menggunakan negara, mereka teriak-teriak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau swasta memang iya, makanya kendala masalah keuangan, permodalan. Iya. Saya sering di dalam seminar saya katakan, bangsa ini harus berani mulai tidak utang. Jadi mulai bagaimana memproduksi ya semua berasal dari kekayaan negeri ini untuk melunasi utang, yang berikutnya tidak berutang. Jadi seperti itu. Oke Pak Husin, saya lanjutkan ini ya, tetap terkait dengan seputar tema Jawa ini. Nah, terkait dengan tema Jawa ini kan juga yang barusan dijelaskan, dipaparkan dengan gamblang sama Pak Hocim mengenai huruf dan atau aksara Jawa. Nah, kalau untuk yang sekarang ini akan dipaparkan oleh Pak Hocim ini mengenai kitab, ya, kitab suci. Banyak memang yang tanya dari pengalaman saya pribadi itu, orang Jawa kan katanya disepelekan, kan tidak punya pakem, katanya punya ajaran, katanya punya ajaran kapitayan, ketauhidan, tapi kok katanya tidak punya kitab gitu. Nah, saya ingin minta penjelasan dan pencerahan dari Pak Hocim mengenai kitabnya orang Jawa itu apa ada gitu loh Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, pertama-tama ya saya melakukan disclaimer ya supaya tidak disalahpahami. Iya. Jadi saya tentunya orang Jawa yang beragama Islam, ya.
Nah, ketika saya ngambil contoh-contoh, tentunya selain apa yang ada di Jawa, juga apa yang ada di dalam agama Islam. Mengapa? Karena agama Islam itu dapat dikatakan sudah dipeluk oleh ya 80% lebih orang Jawa. 80%, ya. Ya. Bangsa Indonesia saja itu 87% bangsa Indonesia itu adalah orang Islam. Jadi makanya di sini ya namanya Islam itu datang dari Timur Tengah. Kalau saya sebut terus yang disebut itu kok ada di kitabnya orang Kristen, ada di kitabnya orang Yahudi, itu kita sama sekali tidak menggunakan kitabnya orang Kristen maupun Yahudi, tapi semata-mata itulah yang diperbincangkan di dalam kitab suci Islam. Nah, di sini agar teman-teman Kristen, ya teman-teman yang lain, ya kan, itu tidak terus emosi. Wah, kok itu nyinggung agama Kristen? Ya, supaya paham. Iya. Ya, tidak ada nyinggung agama Kristen sama sekali. Jadi yang kita bicarakan semata-mata yang itu memang ada di dalam Al-Quran. Lalu saya terangkan. Jadi seperti itu. Dan ketika saya menerangkan tentu saya pun menafsirkan. Sebab tidak ada ajaran agama yang tidak ditafsirkan. Ya. Sama-sama satu agama, lain kelompok, itu beda penafsirannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, terus mengenai kitab itu sendiri, ya, tentu kitab ini sudah dalam bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya kan, kalau kita sendiri ya dulu nyebutnya ada serat, ya kan, ya serat itu bahasa sekarang ya kitab, ya kan. Betul. Nah, kalau orang Inggris juga tidak mungkin menyebut kitab, selalu menyebut book. Ya, seperti Al-Quran juga tidak disebut kitab Al-Quran, tapi disebut tetap aja Quran book, ya, jadi sebagai buku. Ya. Nah, ketika sebuah kitab itu diterima, ya, itu tidak ada semula itu terus berupa tulisan, itu tidak ada. Ya. Semuanya berupa tuturan dari orang yang menerima. Entah itu disebut menerima wahyu, menerima wisek, menerima apa itu ilham dan sebagainya, tapi itu dituturkan. Ini semua artinya semua agama seperti itu. Jadi tidak ada terus dari suara berarti memang. Apanya? Untuk dapat awalnya dari suara memang kan ya. Iya, yang dari disebut bunyi-bunyian dari kata, ya, tapi diterima bukan suara dalam bentuk bunyi kan, tapi suara dalam bentuk gaib. Iya, Ya. betul. Ya, kalau kita sudah pernah ngalami sendiri itu, kadang-kadang ada suara yang kita dengar jelas sekali. Ya. Iya. Terlepas dari itu siapa yang membisikkan itu. Iya. Ya. Ya, misalnya jangan jalan ke sana, ke sini saja, bukan berupa angan-angan, memang suara itu jelas sekali. Bukan pikiran, bukan angan-angan. Iya, bukan pikiran, bukan angan-angan, jelas sekali. Kita ikuti, oh ternyata di sana ada kecelakaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, memang tidak setiap orang sudah mampu sampai di situ. Nah, gitu loh ya. Nah, tapi ada orang-orang yang punya kemampuan mendengarkan suara yang sangat jelas, tapi mungkin kalau desibelnya gitu, wah kecil sekali ya, kan? Pokoknya telinga nggak bisa lah ya, mendengar. Nggak bisa menangkap kalau telinga biasa ya. Jadi seperti itu ya. Nah, semua itu dituturkan oleh orang-orang yang di kemudian hari disebut sebagai sahabat dari orang yang menerima itu dan sebagainya ya. Dan penulisan pun tidak langsung lengkap begitu tulisannya loh ya. Iya. Ya, jadi seperti misalnya gini, saya sebagai orang Islam itu belajar ya bagaimana pertama kali Al-Quran itu ditulis. Itu menggunakan huruf yang sangat simpel pada mulanya itu. Jadi bukan seperti orang membuka seperti Al-Quran sekarang ya, itu antara huruf ba, huruf ta, huruf sa sama. Sama, iya. Iya, sama.
Nggak ada titik-titiknya ya. Iya, nggak ada titik-titiknya. Jadi ba, ta, sa dan nun itu nyekunteng semuanya begini. Iya. Nah, di sini kan artinya di awal ya Al-Quran orang yang kan ngerti bahasanya. Sekarang kalangan cerdik pandai itu kan ngerti bahasanya. Oh, ini tulisan bunyinya ini kan seperti itu. Ya. Nah, di kemudian hari terus akhirnya misalnya di bahasa Islam itu Umar bin Khattab itu ya ada laporan orang yang tanahnya digusur oleh Muawiyah. Ya, tanahnya itu digusur. Dia lapor kepada Umar ketika Umar ini menjadi khalifah. Langsung ya kan diperintahkan ya nulis bahasa Arabnya itu ditulis Iqbal. Nah, Iqbal itu artinya alif ya sama qaf, ba, lam ya. Ini kan belum ada titik-titiknya. Lalu pihak Muawiyah membacanya Iqtal, artinya bunuhlah. Padahal asalnya itu Iqbal, terimalah. Tapi ini Iqtal, bunuhlah. Takut ini salah apa orang kok harus dibunuh. Ngutus lagi kan, tabayun. Bukan, maksudnya terima orang itu. Walah, Iqbal ternyata bukan Iqtal. Ya, artinya apa yang kamu rampas itu harus kasihkan. Ya. Nah, jadi seperti itu, akhirnya perbaikan. Wah, ini sampai 100-an tahun loh perbaikan huruf itu. Nah, kita sekarang mandang seperti langsung jelek seperti itu, gitu loh. Ya. Iya. Nah, ketika terjadi titik koma itu, Pak, itu juga nanti menimbulkan penafsiran makna. Ya kan, jadi jangan lupa. Ya, misalnya komanya setelah 3 kata sama 2 kata kan juga beda. Iya. Jadi seperti itu. Jadi makanya setiap agama itu ya tidak semuanya, walaupun itu satu agama, satu aliran, tidak semuanya sama mengartikan sesuatu. Karena itu tadi ada pembacaan yang berbeda. Nah, disitulah diharapkan orang yang menjadi guru, menjadi itu ya modelnya harus ya itulah yang bisa saya pahami, harus begitu. Tidak berarti inilah yang paling benar, yang lain salah, tidak boleh begitu gitu loh. Nah, yang terjadi di masyarakat itu kan apa yang diajarkan oleh gurunya itu yang paling benar. Seharusnya orang itu menurut guru saya sih artinya ini, tapi ya nggak tahu lagi ada orang belajar yang lain. Nah, jadi seperti itu karena semua membawa konsekuensi. Jadi seperti itu ya. Ya seperti tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi hari Senin yang lalu saya ini ya memberi tausiah berkaitan dengan moderasi beragama di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Ya saya sampaikan ya kan, kata saja penerjemahannya bisa beda, bisa punya makna yang fatal. Ya, contohnya misalnya orang harus berserah diri dimaknai orang beragama Islam. Itu punya makna yang beda. Kalau orang berserah diri agama apapun bisa. Tapi kalau orang beragama Islam itu terikat. Kalau nggak Islam nggak bisa kan gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu. Makanya kitab itu ya berasal dari tuturan dan sesuai dengan masyarakatnya. Ada yang cepat terus bisa menuliskan ya kan, terus bisa menyebarkan ya. Yang kedua, Pak, setiap bangsa itu punya pola untuk mendidik ya. Orang-orang di Timur Tengah itu memang polanya itu mengikat komunitas, makanya ada yang bicara langsung disebar. Nah, kalau kita itu dari awal lebih polanya itu tutur tinular. Jadi ada orang ya mengajarkan kepada anaknya. Anaknya cuma ke tetangga-tetangganya. Ya seperti itu.
Ya, makanya apa ini tidak modelnya tidak tersebar seperti dunia apa di Timur Tengah, dan kita tidak ada kepentingan ekspansif orang-orang bukan hanya orang Jawa, seluruh komunitas atau suku bangsa di Nusantara itu tidak ekspansif, artinya tidak memasuki suku yang lain, hanya untuk sukunya sendiri. Nah, ini bedanya. Sedangkan kalau dari Timur Tengah itu berusaha kemana-mana, berusaha untuk menguasai. Nah, ini para apa itu yang menyaksikan, ya kan, sekarang ini harus paham ada beda, ya. Tetapi orang Jawa membukukan, ya, segala apa yang ada itu di perpustakaan keraton. Makanya pada zaman Mataram itu Belanda saja mengambil yang dari Mataram itu 5 kapal. Ya, kapal Belanda dulu itu ukurannya 20 meter kali berapa, itu penuh. Buku-buku, ya. 5 kapal. Ya. Inggris ketika menggempur Keraton Yogyakarta pada tahun 1812, tanggal 18 Juni 1812, ya. Itu mengambil buku dimasukkan berkereta-kereta. Jadi pakai kereta itu dibawa dari Jogja ke Tanjung Priok sana, Sunda Kelapa waktu itu, ya. Sunda Kelapa. Itu dari orang Inggris mengatakan, ya, katanya ada 7.900 buku yang tersimpan di Inggris itu yang diambil. Artinya kan bisa lebih dari itu. Iya. Ya. Jadi yang dibukukan yang diletakkan di apa itu perpustakaan di Oxford atau di apa kota yang lain, ya, itu tertotal 7.900. Ya, dan itu tebal-tebal. Ada yang satu buku itu tebalnya itu 30 cm. Ya, jadi buku. Jadi sudah dari lontar diubah ke tulis. Nah, kita sering kan, kita dulu kan belum ada tulis. Nah, wong kita itu sudah ada delancang loh, Pak. Kata delancang itu bahasa Jawa kuno, ya, itu artinya kertas. Jadi kita ini dikaburkan oleh seperti yang dikatakan apa ini oleh Zurilina tadi. Jadi hancurkan sejarahnya, rusak, ya, kelirukan, bukan sejarahnya, rusak, ya. Kelirukan sejarahnya, ya. Terus putuskan hubungan generasi sekarang dengan leluhurnya. Ya. Diputuskan, dikatakan, ya leluhurmu itu kan bodoh. Leluhurmu itu gak ngerti apa-apa. Ya. Itu kan leluhurmu itu ateis, ya. Apa penyembah berhala dan sebagainya. Ya. Jadi itu cara menjajah, dan kita dihancurkan lewat situ. Ya. Jadi kitab itu turun penulisannya biasanya di belakang hari, ya. Bahwa bangsa itu, ya, membuat misalnya, ya, kalau saya kan Islam juga belajar tarikh Islam. Oh, itu Nabi itu ada yang disuruh menghafal, ada yang disuruh apa itu menulis, ya kan, dan itu ditulis-tulis di apa ini di kulit, ya, di kayu, di itu, ya. Nah, padahal Al-Quran surat 6 ayat 7, ya, itu sudah menyebutkan bahwa seandainya kitab itu diturunkan dari langit berupa kertas, ya, niscaya orang-orang kafir itu tetap tidak beriman. Artinya kertas sendiri sudah ada. Nah, kalau Al-Qurannya nyebut begitu, ya masa terus kita bilang itu ditulis di batu, di anu itu. Ya, jadi kita sendiri, ya, bagi orang Islam sendiri, ya, tidak membaca ayat sampai seteliti itu. Nah, telancang, Pak, ya? Apanya? Telancang, iya. Teluang itu. Iya, kita teluang kertas. Iya, kertas. Kita sudah punya. Makanya berapa banyak buku yang dibawa itu yang Inggris tadi, yang 7.900 buku itu. Iya. Nah, yang Belanda, yang di Leiden itu katanya ribuan juga. Ribuan juga, iya. Ya. Jadi menurut Inggris baru bisa mengembalikan 75 buku. 750 buku dari
apa itu 7.900, berarti baru 10%. Ya. Seperti ada cerita sahabat teman saya itu dari Jogja pernah datang ke sana, ke Belanda, ke museum apa itu di Leiden gitu katanya. Banyak sekali menyaksikan itu peninggalan tulisan-tulisan dari Nusantara, dari Indonesia yang dibawa ke sana, termasuk dari yang kitab Jawa khususnya yang paling banyak. Ada salah satu yang menarik itu menurut beliau itu judulnya Tuloso Joyoboyo itu. Beliau mengklaim ini sebenarnya babonnya ilmu Jawa. Kalau boleh dikategorikan kitab sucinya Jawa, ya ini sebenarnya. Kalau pandangannya Pak Kojem gimana kalau gitu? Apa harus ada satu kitab, atau kalau orang Jawa itu beberapa kitab, tidak terbatas kitabnya, tidak seperti yang mungkin agama-agama yang lain mungkin kan ada yang cuma satu kitab yang baku gitu. Pripun Pak? Gitu, Ya, Pak. jadi memang begini Pak. Jadi kita memang tidak memiliki sistem ya bahwa ini ada nabi maka cukup satu kitab saja. Kita itu dikenal punya banyak resi Pak. Resi-resi itu adalah orang yang mampu menerima ya istilahnya fisik dari alam gaib itu tadi, dan biasa mereka itu membuat versinya. Nah, jadi meskipun nanti ada isi itu sama, misalnya ada versi yang bisa berbeda, kayak misalnya Negara Kertagama secara resmi jelas ditulis oleh Prapanca secara resmi ya. Tetapi di lapangan itu ada versi karena ditambahi sendiri. Misalnya begini ya, misalnya buyut saya itu belajar dari Negara Kertagama misalnya, tapi gurunya nambahi. Sebenarnya itu bisa dijelaskan tambahannya ini. Nah, ditulislah baru lagi. Tapi tetap judulnya Negara Kertagama. Tapi menjadi ini versi Lamongan, ini versi Tuban. Jadi seperti itu. Dan itu kalau kita bisa kumpulkan ya, itu bisa lebih punya makna, bisa memahami lebih jauh. Ajaran itu lebih lengkap. Jadi seperti itu. Seperti misalnya buku Sunan Kalijogo, saya punya versinya banyak. Ada yang versinya Sunan Derajat, ada yang versinya ini itu. Ya, dan kita kumpulkan. Oh, ternyata yang ininya tidak disebutkan di sini, ini disebutkan. Betul. Ya, seperti itu. Membahas Sunan Kalijogo saja itu beberapa versi ya, banyak buku yang hasilnya buku, ya. Nah, saya inginkan kalau ini dikaitkan dengan ketuhanan, berarti kan tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan itu hanya diklaim kitabku ini, yang dari Tuhan, yang lain bukan dari Tuhan. Saya berpikir gini, kok sempit banget Tuhan itu hanya diwadahi hanya kitab itu saja. Pendapatnya jenengan bagaimana Pak? Oh iya memang, jadi sama kan, jadi orang ini kan gini Pak ya. Ya contoh misalkan, memang kalau orang menyalahkan orang lain itu biasa. Gampang kan, ya mudah. Gampang. Tapi kalau kita itu ingin menjadi orang yang wawasannya luas kan tidak mudah seperti itu. Ya contoh saya itu mempelajari kapan itu Perjanjian Lama itu ditulis. Ternyata setelah buku-buku itu, Perjanjian Lama yang berarti bagi orang Yahudi itu ditulis sejak tahun 600 sebelum Masehi dan berakhir abad keempat setelah Masehi. Masehi. Artinya kan hampir 1000 tahun. Ya. Mengapa terus mandek? Karena terus ada tulisan-tulisan dari mereka yang beragama Kristen. Perjanjian baru. Iya, yang baru kan. Jadi mereka mandek. Ya. Supaya tidak dianggap kamu jiplak ini, supaya tidak dianggap seperti itu. Jadi itu wajar. Ya. Makanya terus ada perlu penyempurnaan font dan sebagainya ya. Jadi urutan Al-Quran, font dan sebagainya itu misalnya bagi Al-Quran sendiri baru tahun 1924. 1924. Itu seluruh Al-Quran ya harus ditarik dan tulisannya harus disamakan.
oleh perintah Turki Utsmani karena dia mengalami kejatuhan pada waktu itu. Tapi kan tidak berarti orang terus ada yang nyerahkan, ada yang enggak. Itu berarti dibakukan gitu? Iya, dibakukan. Berarti sebelumnya banyak beredar itu? Ya macam-macam fontnya. Iya. Ya, macam-macam fontnya, penggalan ayatnya juga bisa beda, meskipun dibaca seluruhnya sama, tapi penggalannya bisa beda. Betul. Ya, misalnya ada yang ini dimasukkan segini, tapi ini dimasukkan ini, gitu. Nah, itu perlu pembakuan itu. Bayangkan kalau Al-Quran itu sejak Nabi wafat itu 632, dibakukan supaya seragam itu 1924. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mandang kitab suci juga begitu, Pak. Tidak ada di kitab suci itu sendirinya bahwa ini kitab suci. Iya. Tetapi para pengikutnya, para pemeluk itu yang menyatakan bahwa ini kitab suci.